Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuli Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pandangan umum tentang murid dan pembelajaran di kelas mungkin mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah peran guru sebagai pengajar utama, yaitu guru dianggap sebagai sumber utama pengetahuan yang memberikan informasi kepada murid. Pembelajaran seringkali bersifat satu arah dari guru ke murid. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada kurikulum, yang artinya fokus utama adalah pada materi yang harus disampaikan sesuai dengan kurikulum. Tujuan utama adalah memenuhi standar akademik yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan hasil ujian adalah keberhasilan murid seringkali diukur berdasarkan hasil ujian atau tes. Penilaian lebih berfokus pada kemampuan melihat dan mereproduksi informasi yang diajarkan. Yang keempat, kedisiplinan dan ketaatan, yaitu murid diharapkan mengikuti aturan dan instruksi yang diberikan oleh guru. Kedisiplinan dan ketaatan menjadi aspek penting dalam lingkungan kelas. Yang kelima, pembelajaran formal, yaitu pembelajaran seringkali terjadi dalam konteks formal dengan struktur yang kaku. Dalam kelas biasanya diatur dengan cara yang tradisional, dengan murid duduk di meja mereka dan murid berdiri di depan kelas. Pemikiran dan perilaku yang mungkin berubah mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, pandangan tentang peran guru. Sebelumnya, guru dianggap sebagai pusat utama pengetahuan yang memberikan informasi secara satu arah. Sekarang, guru dipandang sebagai fasilitator atau pembimbing yang mendampingi murid dalam proses belajar. Guru membantu mengarahkan, memberikan bimbingan, dan mendukung murid dalam menemukan pengetahuan sendiri. Yang kedua, pandangan tentang murid. Sebelumnya, murid dianggap sebagai penerima pasif pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Sekarang, murid dilihat sebagai individu yang aktif dan memiliki potensi besar untuk belajar mandiri. Murid dihargai sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, pembelajaran berpusat pada kurikulum dengan fokus pada penemuan standar akademik. Sekarang, pendekatan pembelajaran lebih humanis dan holistik dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan potensi murid. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral. Yang keempat, metode evaluasi. Sebelumnya, evaluasi keberhasilan murid terutama berdasarkan hasil ujian dan tes tertulis. Sekarang, evaluasi lebih beragam termasuk penilaian proses belajar, keterlibatan murid, kreativitas, dan perkembangan karakter. Penilaian formatif yang berkelanjutan lebih diutamakan dibandingkan penilaian sumatif yang hanya melihat hasil akhir. Yang kelima, lingkungan belajar. Sebelumnya, lingkungan belajar cenderung formal dan kaku dengan aturan yang ketat. Sekarang, lingkungan belajar lebih fleksibel, interaktif, dan mendukung eksplorasi serta kreativitas murid. Pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid lebih diutamakan. Yang keenam, konteks sosial dan budaya. Sebelumnya, pendidikan seringkali tidak terlalu memperhatikan konteks sosial dan budaya murid. Sekarang, pendidikan lebih menghargai dan memasukkan konteks sosial dan budaya murid sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, ada beberapa langkah yang dapat segera diterapkan. Yang pertama, pendidikan student center, yaitu mengutamakan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif. Yang kedua, pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati melalui kegiatan sehari-hari di kelas. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman agar siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Ini bisa dilakukan dengan pengaturan ruang kelas yang baik, penggunaan alat peraga, dan pendekatan yang ramah. Yang keempat, pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami.
Yang keempat, pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Yang kelima, kolaborasi dan diskusi, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok. Ini membantu mereka belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek, yaitu memberikan proyek atau tugas yang menantang dan relevan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, merencanakan dan menciptakan sesuatu secara mandiri atau dalam kelompok. Yang ketujuh, evaluasi autentik, yaitu menggunakan berbagai metode evaluasi yang tidak hanya berfokus pada tes tertulis, tetapi juga penilaian proyek, presentasi, dan partisipasi siswa dalam diskusi. Yang kedelapan, pembelajaran yang fleksibel, yaitu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan pengetahuan dan kemampuan siswa, memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Anda dapat menciptakan kelas yang lebih aktif, relevan, dan bermakna sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.